Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Ini ya. Kopinya pagi ini adalah kopi klasik dari Bandung. Kopi aroma ya, dari Banca itu. Ini juga robusta. Ngeri kali ya kopi. Aromanya dan rasanya tinggal tetap, ini bahasanya bahasa Belanda. Ya, sini Belanda, di sini bahasa Indonesia lama. Mau minum kopi selamanya enak tah itu ya. Jangan tinggal di kantong. Apa nih? Jangan ditinggal di kantong, kopinya harusnya ditempatkan ya. Oke. Pagi ini hari Minggu, saya sebenarnya pengen ngoprek banyak, tapi banyak buku yang ketinggalan saya baca, dan kemarin saya banyak mendapat buku kan ya. Ini saya mau edisinya edisi unboxing buku. Kita lihat dulu. Oke, sambil kita lihat dulu ya sebentar. Buku yang pertama. Ini dari BBW ya, Big Bad Wolf. Ini bukunya namanya This is a Prototype: The Curious Craft of Exploring New Ideas. Scott Withoff. Sebentar. Ada ini, asik nih. Ntar ya, kok susah. Saya paling susah buka buku ini adalah plastiknya nih. Takut merusak bukunya, tapi buku kan untuk dibaca ya, jadi jangan khawatir ya. Disobek sedikit, terus nanti kita... Mana nih kok? Nah, ini dia. Susah amat pun. Ini mana sih? Aduh. Ini bukunya kecil ya, tapi kok covernya agak keras ya? Atau ntar ya. Sebentar, saya tidak sabar mukanya. Plastik ini simpan tempat sampah dulu ya. Oh, ini aja covernya rada keras, asik juga nih. This sharp little book will get you making more with less. Dozen of methods showing how designers can use prototypes for asking questions, framing experiences, and observing behaviors. The bright illustration and concrete examples will show you how to ground your prototypes in clear instruction. Ini mana ini? Wah, ini lucu-lucu ya gambarnya. Judulnya, mari kita lihat, kita baca sama-sama ya. What am I doing? Saya sambil baca di layar nih, bisa nggak ya? What do I need to start? What should I do now? How should I test that? Dan terakhir, what should I make of that? Ini ya, gitu. Menarik nih kayaknya bukunya, ilustrasinya. Bagus. Prototype. Karena ini saya membuat prototipenya terkait dengan IoT ya. Ini saya baru dapat lagi dari CoreX. CoreX saya jadi banyak ya. Dari Kimtronics CoreX jadi banyak. Terus saya juga ada itu ya. Ini sensor. Ntar hidupin dulu. Ini sensor, sorry nggak kelihatan ya. Gimana ngeset ini brightness-nya, nanti kita cek gimana cara ngesetnya ini ya. Temperatur apa nih? CO2 dan seterusnya. Prototype, saya ingin membuat prototype hardware ya, tapi bisa juga prototype ini new ideas, bukan hanya hardware, software bisnis juga kali ya. Yang kedua, Disrupted My Misadventure in the Startup Bubble. Jadi yang ini saya cari dulu sebetulnya. Apa sih ini bukunya? Oh, by the way, harganya tadi berapa tadi? 90.000 ya. Yang ini juga 90.000. Yang tadi tipis 90.000, yang ini agak tebal 90.000. Oke lah ya, asik nih. Ini hardcover 90.000, hardcover loh. Jadi saya membeli buku ini karena katanya ini adalah bukan lawaan ya, tapi perjalanan ketika si ini pengarangnya ini ikut di sebuah startup ya. Jadi lawak-lawan bodoran ya, cerita-cerita lucu ya. Sebentar. Tuh judulnya. Sorry. Dan tidak kelihatan tentu saja. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya udah tahu. Ini ya judul bukunya ya, gambarnya gambar kuda. Orang pakai kepala kuda ya. Ini daftar isinya ya. Prologue, Welcome to the Content Factory. Chapter 1, Beach Wild White Male. Apa nggak taunya? Chapter
to When the Ducks Quack. Nomor 3, chapter 3, What's a HubSpot. Nomor 4, The Happy Awesome Startup Cult. Chapter 5, Hub Speak. Chapter 6, Our Cult Leader has a really awesome teddy bear. Apa ini? Chapter 7, We need to make the blog a lot more dumberer. Dumb and dumber. 8, The Bozo Explosion. 9, In which I make very big mistake. 10, Live in the Boiler Room. Nomor 11, Oh my God, The Halloween Parties. 12, The New Work Employees in Widgets. 13, The Ron Burgundy of Text. Dan 14, Meet the New Boss. Oh banyak. 15, Grandpa Buzz. 16, Ritual Humiliation and Rehabilitation. 17, A Disturbance in the Farce. 18, House of Cards. 19, Go West, Old Man. No, 20, Glass Holes. Pelesetan. Nomor 21, Excuse me, but would you please get the fuck out of our company. Wah ini angka kasar sedikit ya. 22, In Down and Down. 23, Escape Victory. 24, If I Only Had a Heart. 25, Graduation Day. Nomor terakhir, Epilogue. Jadi ntar ya, ini dia one day for 20 years, Dan Lyons, ini pengarangnya, was a magazine writer at the top of his professions until one Friday morning when he received a phone call. Poof, his job no longer existed. Nah, I think they just want to hire younger people. His boss at Newsweek told him, 50 years old and with a wife and 2 young kids. Dan was, in a word, screwed. Then an idea hit Dan, had long reported on Silicon Valley and the tech explosion. Why not join it? Nah, dia ikut gabung HubSpot, a Boston startup. Nah, ini jadi ceritanya itu. Saya sedang dengar cerita-cerita gitu ya, pengalaman ini bukan ya some kind of biografi, tapi lawak-lawakan kehidupan di startup itu. Ceritanya seperti apa di dalam kehidupan startup sesungguhnya. Speaking of which, kalau bicara startup tentu saja harus bicara tentang Facebook. Nah ini The Inside Story oleh Stephen Levy. Pengalamannya Stephen Levy. Saya suka Stephen Levy. Dulu bukunya yang saya suka dari Stephen Levy itu tentang kripto ya. Kripto dalam artian bukan cryptocurrency, tapi kelompok bawah tanah ya. Apa sih namanya? Apa sih nama? Ada istilahnya, itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada pemerintah kemudian membuat kriptografi supaya dia sendiri nggak bisa dimonitor oleh pemerintah. Ini grupnya, gengnya adalah PGP zamannya dulu ya, zamannya PGP. Dilihat dari lain-lainnya ini lebih tebal. Cerita tentang Facebooknya aja lebih tebal karena dia ngarangnya hebat ya. A definitive history packed with unfold stories of one America's most controversial and powerful companies, nih Facebook. Ya, jadi Wired dia dulu, dia penulis di Wired ya. Dulu dia apa ya dulu ya? Ya kripto ya. Bukunya kripto itu which won the Grand E-Book Prize at 2001 Frankfurt Book Fair. Jadi ceritanya bagus nih. Nah, saya lihat tulisannya ya. Part 1, Zucknet Boarded the Facebook, Casa Facebook, Moral Dilemma, The Book of Change. Part 2, Platform, Pandemic, Serial World, Growth, Move Fast and Break Things, Paradigm Shift, Buying the Future. Part 3, Election, P for Propaganda, Clown Show, The Ugly, The Integrity, The Next Facebook. Epilogue. 520 halaman, gile. It's a very thick book, tapi saya suka Stephen Levy, gaya tulisannya anak. Jadi mungkin ini I'm going to finish it soon. Tapi yang kayak gini tuh jadi saya bertanya-tanya ya, perlukah yang kayak gini? Kan saya pelajari bukan masalah teknikal ya. Ini nggak masalah historical di belakang layarnya gitu kan ya. Ya mungkin nggak penting-penting banget ya, tapi saya pengen tahu aja. And the last one, actually I bought 3 more books, but saya beli juga dua buku yang lainnya, tapi 2 buku yang lain itu saya kasihkan ke orang-orang itu dibaca. Ada 3 buku lain, 2 tentang Tesla sama autonomous driving car ya, itu saya kasihin ke si Bintang suruh dia yang baca. Terus satu lagi tentang Tech Titans, tentang Tech Titans in China, kehebatan Cina ya. Tech Titans-nya itu saya minta Mas Helmi bacanya, karena mereka yang passion di bidang itu.
Jadi kadang-kadang hobi saya adalah beli buku, kasihin ke orang lain yang senang baca buku itu ya. Nah harganya kemarin waktu di BBW ya, Big Bad Wolf itu saya memang menargetkan buku yang di bawah 105. Jadi ini bukunya di 105 ke bawah. Ada yang 145 bagus, nggak saya beli ya. Targetnya 105 ke bawah, jadi 80, 90, 105. Nah ini termasuk yang 105-nya. Guy Kawasaki, Enchantment. Guy Kawasaki itu penulis yang lucu juga. Dia seorang yang ya entrepreneur yang lucu juga. Nanti cari di YouTube-nya. Dia salah satu orang-orang yang kerja di Apple pada zaman-zamannya itu. Apalagi zamannya Macintosh ya. Dia lucu lah dia ceritanya. Dia menulis surat pengunduran dirinya dengan desktop publishing pada zaman itu. Desktop publishing masih keren-kerennya. Anyway, saya nggak tahu ini bukunya bagus atau enggak. Tapi karena sebenarnya dia ada buku yang lain ya. Tapi ya itulah saya beli ini aja dulu. Ada biografinya. Tapi saya tertarik ini ya. Karena ya maybe this is a good book. Maybe ya. Ada gamblingnya juga. Udah mahal-mahal gambling juga Pak. Masih maybe juga. Ntar kok susah. Ya nggak apa. Dan ini buku-bukunya hardcover semua, gile ya. Biasanya buku hardcover itu harganya 300-an, ini luar biasa ya. Jadi ini tentang apa ya? Ini saya baca covernya dulu di depan ya. Enchantment as Defined by the Best-Selling Business is about manipulating. Oh, it's about manipulating people. It transforms situation and relationship. It converts hostility into civility and civility into affinity. It changes skeptics and cynics into believers and the undecided into the loyal. Gimana ya? Saya nggak tahu. Sebentar nih saya cek dulu. Ini buku ini tahun berapa? Tahun first published 2011. Oh, udah lama juga ya. Oke lah, nggak apa-apa. Lihat ya. Oh, The Art of Changing Hearts, Minds, and Action. Oh, ini mungkin bagus ya untuk membujuk ya. Terus ini chapter 1, saya bacain sedikit. Why enchantment. Ini kok susah sekali. Saya dari tadi pengen bacanya enhancement aja, enchantment ya. What is enchantment? When is enchantment necessary? Kapan dibutuhkan? What are people thinking? Where should you draw the line? Examples and how to use this book. Personal stories. My personal Eric Dawson. Kemudian pasti banyak. Oh ya, chapter 2, how to achieve likability. Make crow's feet. Dress for a tie. Ini ada lagi ya. Perfect your handshake. Use the right words. Accept others. Get close. Macam-macam ya ini. Ini kayak how to ya. Nomor 3, how to achieve trustworthiness. Nah ini gitu ya. Nomor 4, how to prepare. Nomor 5, how to launch. Nomor 6, how to overcome resistance. Nomor 7, how to make enchantment endure. 8, how to use push technology. Udah lama sih. Nomor 9, how to use pull technologies. Teknologi. Nomor 10, chapter 10, how to enchant your employees. How to enchant your boss. Chapter berikutnya. Terakhir chapter 12, how to resist enchantment. Conclusion. Oke. Terus ada my personal stories. Di setiap chapter itu ada my personal stories dari orang-orang yang saya juga nggak tahu ya, nanti kita lihat baca. Guy Kawasaki itu dia bagus sih, dia poin-poin yang sering diceritakan tuh sering teng gitu ya. Biasanya saya nggak suka buku-buku how to ya, karena itu. Tapi oke lah ya, ini karena Guy Kawasaki juga ya. Jadi demikianlah unboxing buku-buku saya. Kapan bacanya? I don't know. Yang penting kita minum kopi dulu, dan yang penting sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya pengen ngoprek IoT dulu sih sebetulnya. Ya nanti ini karena ya pengen ngoprek IoT sama ngoprek ini efek gitar saya. Ini mau kan beli ya, belum saya oprek nih ya, harus buat videonya juga ya. Tentang ini. Pocket Master ya. Ya, nampaknya itu oprekan itu dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan rahmat dan barokah. Aduh mak, netes.
Ini robusta yang enak ya. Biasanya saya kurang cocok yang robusta, tapi namanya kopi aroma Bandung Teh. Sehat semuanya ya.